Hai, aku Jamal. Aku Bianca, dan inilah Cerita kami. Komar. Komar. Di mana cucuku itu? Pak Ustadz, biasanya Komar cucu saya kalau nyari kayu bakar itu di sini, di hutan sini Pak Ustadz. Tadi saya udah bolak-balik nyari Komar ke sini tapi nggak ketemu-ketemu. Tolong saya Pak Ustadz, di mana cucu saya Pak Ustadz? Tadi Komar perginya jam berapa, Mbok? Tadi dia perginya sehabis zuhur Pak Ustadz, tapi sampai sekarang udah hampir jam 5:30 dia masih belum balik juga. Gimana dong Pak Ustadz? kira-kira Komar kemana ya? Aku juga nggak tahu. Baiklah kalau begitu, Mbok. Sekarang kita usahakan, kita bacakan doa. Mbok dan anak-anak baca juga ayat kursi ya. Mudah-mudahan si Komar kembali dengan selamat ya. Iya Pak Ustadz, ayo baca doa. Doa apa? Kata Pak Ustadz ayat kursi, kamu hafal kan? Aku nggak hafal. Doa yang hafal aja boleh. Iya boleh, ayo baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa Itu bismika. doa tidur. Katanya boleh doa yang hafal. Iya tapi kan bukan doa tidur, doa yang lain. Udah aku ikut aja. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir Rahim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa lahu ma fis samawati. Anzal. Allahu la ilaha Ya'lamu ma baina illahu wal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu zinatun wa la naum. Ayo baca doa. Aku baca dalam hati aja. La ilaha illallah, la ilaha. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ta'khuzuhu zinatun wa la naum. La ilaha illallah, la ilaha. Cucuku ya Allah. Komar kemana sih? Ngerepotin orang aja. Ini udah mau maghrib lagi. Manzalasi asma'u inna bismillahi ma baina aydihim wa ma Nah, Komar! Ya Allah cucuku! Hah? Komar? nah. Komar ketemu. Iya, itu dia. Tapi dia lemas banget. Iya. Komar, ya Allah! Komar! Ayo cu! Ayo! Nah, Ayo! Ayo! Hati-hati! Aduh! Ayo! Sini! alhamdulillah. Si Komar akhirnya balik dengan selamat. Aduh, Komar tadi dari mana aja, cu? Nenek kecarian. Itu teman-teman Komar juga nyari. Komar, kamu dari mana aja? Kok tadi kami cari nggak ada di sini? Mbok, saran saya jangan banyak tanya dulu sama Komar. Dia itu lemas, kehabisan tenaga. Nanti aja ditanya ya. Iya Pak Ustadz, maaf Pak Ustadz. Mbok,
Melihat situasi dan kondisi saat ini lebih baik sekarang kita pulang. Di sini sudah tidak aman. Demi keamanan Komar, Jamal dan Bianca juga. Sekarang waktu sudah mau masuk waktu maghrib. Ayo kita pulang. Ayo kita pulang. Ayo. Ayo kamar pulang kamar. Ayo. Ayo. Iya, kalau gitu saya bawa Komar pulang ya Pak Ustadz. Ayo Komar kuat pulangnya. Ayo pulang. Ayo pulang. Ayo cu. Besok Komar nggak usah nyari kayu bakar lagi ya. Ayo. Wahai jin, syaitan, memang kita hidup berdampingan, kita berada di alam yang berbeda. Harap kamu jangan mengganggu anak-anak manusia. Kembalilah ke alammu. Kita diciptakan oleh Tuhan yang sama. Saya harap kamu pergilah dengan tenang ke alammu. Amin. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Alhamdulillah Ustadz, cucu saya udah bisa tidur. Ustadz, tadi kenapa ya si Komar kok bisa tiba-tiba muncul di tengah hutan? Padahal tadi saya udah bolak-balik di sana, tapi nggak ada Komarnya. Ada apa ya Ustadz? Dari penglihatan saya, dari yang saya rasakan ketika berada di hutan itu, Komar sepertinya hampir dibawa kabur sama Wewe Gombel, Mbok. Wewe Gombel. Jadi itu sebabnya si Komar nggak bisa nemuin jalan pulang ya Ustadz ya? Iya, betul sekali, Mbok. Untung Mbok ngasih taunya cepat. Kalau terlambat, Komar mungkin tidak bisa pulang lagi. Biasanya anak-anak yang dibawa sama Wewe Gombel itu adalah anak-anak yang diabaikan oleh orang tuanya, atau anak-anak yang pergi keluyuran sendirian. Makanya untuk anak-anak jangan pergi sendiri-sendiri ya, bawa teman dan jangan keluar di waktu-waktu maghrib. Astagfirullahaladzim. Saran saya, Mbok, si Komar harap sering-sering didengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, atau dia sendiri suruh membaca ayat-ayat Al-Quran yang dia dapat. Insya Allah, Allah akan melindungi kita dari segala bentuk mara bahaya dan gangguan setan. Karena bagaimanapun kita hidup berdampingan dengan makhluk yang tidak kasat mata. Iya, baik Ustadz. Iya. Untuk Jamal dan Bianca, Ustadz pesankan jangan pergi kemana-mana sendirian, apalagi pergi ke hutan. Lalu jangan keluar-keluar rumah di waktu maghrib. Iya Ustadz. Jamal tuh denger kata Ustadz. Iya, aku nggak berani lagi keluar-keluar sendiri, takut. Ya sudah, kalau begitu saya mau pamit pulang dulu ya, Mbok. Saya doakan semoga Komar segera pulih. Mari, Mbok. Makasih banyak ya Ustadz. Iya, sama-sama, Mbok. Kita pulang juga ya. Iya, ya Bianca, kita pulang. Nanti dicariin sama ibu. Nek, kami pulang dulu ya, Nek. Iya, titip salam buat Komar aja ya, Nek. Bianca, Jamal, Nenek bilang makasih ya. Kalian udah bantuin nyariin Komar. Kalian hati-hati pulangnya, ini udah maghrib loh. Iya, Nek, sama-sama. Ayo, Jamal. Ayo. Hati-hati ya. Ya Allah, untung cucuku gak kenapa-napa. Aduh. Jamal, belum pulang anak itu. Udah maghrib belum juga pulang. Kelayaban aja terus. Assalamualaikum, aku pulang. Waalaikumsalam. Hebat kok ya, hebat. Maghrib-maghrib gini baru pulang.
Tadi aku Tadi apa? Hah? Tadi aku kasihkan main. Tadi aku lupa waktu, Ma. Tadi aku lupa jalan pulang. Iya, hah? bukan lah Mak, bukan. Berapa kali Mama bilang? Berapa kali Mama bilang? Hah? Jangan kelayaban kalau maghrib-maghrib gini, Jamal. Nanti kau diculik sama kuntilanak mau? Diculik sama wewe gombel mau kau? Hah? Ih, Mama kok bisa tahu sih? Tahu apanya? Tadi ada wewe gombel, Mak. Emaknya serius malah dibecandain, ha? Ih, orang aku juga serius lah, Mak. Si Komar dilariin sama wewe gombel, Mak. Hah? Maksudmu apa sih? Iya loh, Mak. Tadi itu kan si Komar pergi nyari kayu bakar ke hutan sendirian sekitar habis sholat zuhur. Terus sampai sore dia nggak pulang-pulang. Neneknya pasti panik dong kalau si Komar nggak pulang. Akhirnya aku, Bianca, nenek Komar sama Pak Ustadz pergi nyariin Komar ke hutan tempat dia nyari kayu bakar itu. Langsung dibacain doa-doa sama Pak Ustadz. Nggak lama setelah itu Komarnya muncul. Tapi si Komar udah pucat banget, Mak, lemas. Udah kayak gini aja. Pokoknya udah susah jalan. Terus kata Pak Ustadz, tadi si Komar dilariin wewe gombel. Ih. Udah tahu itu malah bahaya. Kau malah pergi ke sana. Nanti malah kau ini lariin sama wewe gombel itu. Mau kau, ha? Iya, enggak kok, Mak. Nih buktinya aku masih sehat-sehat aja, masih pulang. Kau ini memang ya bikin Mama pusing 7 keliling. Udah sana mandi, sholat, udah maghrib ini. Iya, Mak, iya. Si Komar dilariin wewe gombel. Apalagi ini? Ya ampun. Saya punya masalah satu. Kalau ditambah masalahnya si Jamal jadi 1000. Aduh, Jamal, ya Allah. Punya anak semata wayang emang kayak gini banget ya. Summa ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim. Bu, Ibu tahu nggak? Tadi itu Komar hilang loh, Bu. Hilang kenapa, Nak? Kan gini, Bu. Tadi itu kan Komar nyari kayu bakar pas siang jam 12:30. Terus sampai sore Komar nggak pulang-pulang, Bu. Terus nenek Komar nyariin Komar. Dikira Komar itu main di rumah Jamal. Pas banget, aku kan tadi lagi main sama Jamal. Komar nggak ada, Bu. Terus karena kami khawatir, kami cari Komar. Tapi sampai sore nggak ketemu-ketemu juga. Akhirnya nenek Komar manggil Pak Ustadz, Bu. Terus gimana, Nak? Terus pas Pak Ustadznya udah datang, Bu, Pak Ustadz suruh baca doa banyak-banyak. Terus kami baca doa, nggak lama habis itu ya, Bu, Komar muncul dari tengah hutan, Bu. Wajahnya pucat banget, bibirnya udah putih aja kayak nggak makan gitu, Bu. Habis itu Komar dibawa pulang, Bu. Ibu tahu nggak, tadi pas udah di rumah Pak Ustadznya bilang apa? Terus Ustadznya bilang apa, Nak? Kata Pak Ustadz kemungkinan Komar dilariin wewe gombel, Bu. Wewe gombel? Iya, Bu. Kata Pak Ustadz wewe gombelnya suka sama Komar. Emangnya wewe gombel itu apa, Bu? Beneran ada ya, Bu, wewe gombel itu? Kalau kata orang tua zaman dulu ya, Nak, wewe gombel itu makhluk tak kasat mata. Jadi kita nggak bisa ngelihat wewe gombel. Biasanya wewe gombel itu suka nyulik anak-anak yang berkeliaran di malam hari, yang pergi kemana-mana sendiri, terus yang sering diabaikan sama orang tuanya, yang suka melawan sama orang tuanya. Nanti wewe gombel itu menyerupai orang yang paling kita kenal. Nanti tanpa sadar kita ngikutin wewe gombel itu, terus kita masuk deh ke alam mereka. Jadi wewe gombel itu beneran ada, Bu?
Ibu sih kurang tahu nak, itu kan mitos. Tapi mau gimana pun kita sebagai manusia nggak boleh takabur. Terus kita nggak boleh jauh dari pegangan kita Al-Quran sama hadis. Kalau di Al-Quran itu namanya jin sama setan nak. Aku jadi takut bu. Bianca nggak boleh takut. Ingat yang ibu bilang barusan. Kita itu hidupnya berdampingan sama makhluk tak kasat mata. Iya bu. Makanya ibu sama bapak ngelarang Bianca kemana-mana jangan sendirian aja. Apalagi kalau maghrib-maghrib itu ibu sama bapak suruh masuk ke dalam rumah. Karena pas maghrib, pas pergantian hari, pas azan, kata orang itu waktunya jin keluar dari alam mereka nak. Iya bu, aku nggak akan keluar-keluar kalau pas maghrib ke bu. Oh ya bu, malam ini kita pergi nelpon bapak ya bu. Malam besok aja ya nak, ibu capek banget malam ini. Iya deh bu, tapi besok kita numpang nelponnya tempat siapa ya bu? Kita coba ke tempat Bu Romla aja ya nak. Segan ibu kalau keseringan ke warung Wak Aceng, takut ngerepotin Wak Aceng. Soalnya Wak Aceng tiap ibu bayar pulsanya, dia selalu nggak nerima. Nggak enak ibu nak keseringan ke sana. Emangnya nggak apa-apa bu sama Bi Romla, nanti Bi Romla nggak mau minjemin HP-nya. Nanti kita bayar pulsanya Bi Romla ya nak. Terus nanti kita tanyain sama bapak ya bu, kapan bapak ngirim uang biar kita bisa beli HP. Iya nanti kita tanyain ya. Bu nanti kalau bapak udah ngirim uang, terus aku mau beli sepatu baru boleh nggak bu? Kan sepatu sekolah aku udah lama nggak diganti-ganti. Iya nak, nanti kita beli sepatu ya. Udah 3 tahun ya Bianca nggak pernah ganti sepatu sekolah. Iya bu, sepatu sekolah yang sekarang itu dikasih sama Bi Fatima, majikan ibu di tempat kerja. Iya nanti kita beli ya. Sekarang kita makan dulu, udah malam. Iya bu, ibu masak lauk apa hari ini? Ibu masak sayur pakis kayak biasa nak. Nanti kalau bapak udah gajian kita beli ayam ya bu. Iya, banyak banget keinginan Bianca ya. Mentang-mentang bapaknya udah kerja di Malaysia, udah banyak gajinya. Iya bu, ayo bu kita makan ya bu. Yaudah ayo makan nak, ambil nasi dulu.